Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Harmoni bersama saya, Ayu Ardita. Teman-teman, berbicara tentang pelayanan kesehatan, pemerintah terus berupaya memberikan yang terbaik melalui program BPJS Kesehatan yang dimana diharapkan masyarakat mendapatkan layanan terbaik dari BPJS Kesehatan tersebut. Dan hari ini kita akan membahas tentang program rujuk balik, yaitu program yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Dan sudah bersama kita hari ini Ibu Nita dan Ibu Roro. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kita untuk nanti memberikan informasi ya kepada masyarakat seperti itu. Nah, Ibu, ini kan banyak mungkin masyarakat yang belum paham tentang beberapa program yang ada di BPJS Kesehatan seperti program rujuk balik ini. Nah, sebenarnya program rujuk balik ini seperti apa sih, Bu? Monggo. Ya, jadi begini Mbak, untuk program rujuk balik ini merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang menderita penyakit kronis, kemudian kondisinya dia stabil, kemudian masih memerlukan pengobatan lanjutan jangka panjang yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Fasilitas kesehatan tingkat pertama itu antara lain adalah puskesmas, kemudian klinik, dan dokter praktek perorangan. Nah, di mana rekomendasi stabil itu adalah dasarnya dari dokter spesialis yang ada di poli rumah sakit. Baik. Nah, berarti kalau ini kan tidak semua penyakit ya, Bu, ya yang ada di program rujuk balik. Nah, penyakitnya sendiri apa saja sih, Bu, kalau boleh tahu, kalau yang bisa masuk di program ini? Iya. Ada 9 penyakit Mbak ya yang masuk di program rujuk balik. Yang pertama yaitu diabetes mellitus atau masyarakat menyebutnya adalah kencing manis. Kemudian yang kedua adalah hipertensi, darah tinggi. Kemudian penyakit jantung koroner. Kemudian asma, PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruktif ya kalau di medis. Kemudian ada epilepsi, kemudian gangguan jiwa, stroke, dan yang terakhir adalah SLE. Oke, baik Ibu. Dari beberapa penyakit tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Nita, berarti kan pasien tersebut harus memiliki atau meliputi beberapa syarat yang harus dipenuhi ya, Bu, ya, seperti itu. Nah, kira-kira syaratnya itu apa saja, Ibu? Baik, untuk menjadi syarat peserta PRB sendiri, tadi peserta harus dalam kondisi stabil. Jadi dibuktikan oleh surat rujuk balik yang ditandatangan oleh dokter spesialis, serta serta obatnya juga masuk dalam obat Fornas, begitu Mbak. Jadi ada 3B syaratnya, yaitu benar diagnosa yang mencakup 9 diagnosa seperti yang Ibu Nita katakan tadi, kemudian ada benar kondisi stabil dan benar obat, yang obatnya itu sesuai dengan obat Fornas, begitu. Oke, baik, seperti itu. Nah, berarti kan juga ada alur yang harus dipenuhi ya, Bu, ya, oleh pasien sendiri. Nah, seperti apa sih, Bu, alurnya sendiri? Baik, kalau alurnya peserta setelah datang dari rumah sakit, kemudian waktu masuk ke poli, dari poli kan diperiksa sama dokter, kemudian dokter juga melihat riwayat bagaimana selama ini obatnya apakah sama, kondisinya apakah sudah stabil. Nah, apabila sudah stabil, dokter akan merujuk balik pasien tersebut dengan menulis di surat SRB tadi, surat rujuk balik itu, dan diberikan obatnya rujuk balik. Jadi peserta nanti akan diedukasi oleh dokter kalau kondisinya sudah stabil, Bapak Ibu tinggal mengambil obat di apotek rujuk balik, seperti itu. Nah, setelah dari poli, peserta akan menemui PIC rujuk balik. Yang biasanya PIC rujuk balik itu, program rujuk balik itu ada di dekatnya instalasi farmasi atau di apotek rumah sakit. Nah, dari petugas PIC rujuk balik, setelah pasien didata, kemudian dibuktikan dengan SRB surat rujuk balik yang dari dokter spesialis dari poli. Setelah itu peserta akan mendapatkan rekomendasi untuk mengambil obat di apotek instalasi farmasi terlebih dahulu. Berarti di rumah sakit tersebut? Ya, di rumah sakit tersebut dulu. Setelah itu apabila dari apotek tersebut sudah memberikan dan obatnya habis, baru peserta ke fase 1
dengan membawa surat rujuk balik yang dari Rumah dokter. sakit, oke. Iya, itu biasanya luar dari aplikasi Viclaim. Oke, berarti Iya. harus pakai aplikasi seperti itu atau Iya, gimana? iya. Otomatis dari rumah sakit akan mendata melalui aplikasi tersebut dan luaran tersebut diberikan peserta untuk dibawa ke fase 1. Nah, dari fase 1 ini kan obatnya udah habis nih. Iya. Pasien mau ke fase 1 lagi, membawa surat rujuk balik tadi, kemudian data identitas peserta. Setelah itu dokter fase 1 akan menuliskan resep yang sama. Dari yang pertama tadi. Iya, Oke, jadi baik. memang dokter FKTP tapi sudah mempunyai wewenang untuk meresepkan obat yang sama dokter spesialis karena pasien tersebut kondisi stabil memerlukan obat seperti ini gitu. Jadi dokter FKTP menuliskan, setelah itu pasien tinggal mengambil di apotek rujuk balik. Begitu. Baik. Iya. Ada nggak sih Bu kejadian mungkin apabila ini masih di rumah sakit ya lalu obat yang ada tadi atau resep tadi itu nggak ada, maksudnya belum tersedia seperti itu. Ada nggak sih Bu kejadian seperti itu? Biasanya itu kalau semuanya memang ada yang tidak sama, PIC rumah sakit itu konfirmasi ke dokter spesialisnya atau DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Menginformasikan kalau obatnya, salah satu obat tidak masuk program rujuk balik. Nah, saat itu dokter akan mengevaluasi lagi obat yang mungkin kandungannya sama, yang masuk dengan obat rujuk balik tersebut. Oke, Begitu. baik. Nggak perlu khawatir ya Bu ya. Iya. Pasti nanti oleh dokter juga akan diberikan obat pengganti yang Iya. nanti kira-kira hampir sama seperti itu Iya, Bu. kandungannya sama dan Oke. masuk program rujuk balik. Oke, Gitu. baik. Nah Bu, dari peserta tadi yang harus memiliki beberapa penyakit tadi yang masuk dalam program rujuk balik, apakah peserta tersebut juga harus terdaftar sebagai program pengelolaan penyakit kronis? Bagaimana? Ya, kalau untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan, Mbak. Jadi untuk pasien rujuk balik, terutama untuk pasien diabetes DM tipe 2 dan hipertensi, itu memang wajib masuk ke Prolanis. Baik. Berarti itu wajib ya Bu? Iya, wajib masuk kelas karena itu pun juga akan bermanfaat untuk pasien tersebut mendapatkan edukasi, kemudian ada senam sehat, laborat kayak gitu, Mbak. Berarti iya. Oke. Penyuluhan itu Berarti nggak hanya obat aja ya Iya. yang akan nanti didapatkan oleh pasien, ada beberapa juga nanti yang akan diberikan layanan dari BPJS sendiri kepada pasien seperti itu ya Bu ya. Oke, iya. baik. Sebenarnya memang memudahkan pasien dengan adanya program rujuk balik tersebut. Jadi pasien tidak perlu ke rumah sakit antri banyak, padahal Berarti kondisinya stabil dipastikan gitu. mempermudahkan pasien juga, dipastikan tidak harus bolak-balik ke rumah sakit antri banyak seperti itu ya Bu ya. Berarti tinggal efisien ambil juga. obat, iya, di FKTP Baik. saja sama di apotek rujuk Oke. balik. Obatnya sama dengan sesuai dengan dokter spesialis Oke, gitu. baik, siap. Jadi masyarakat juga nggak perlu khawatir ya. Mungkin males mungkin ke rumah sakit antri seperti itu karena nanti sudah di apotek juga akan diberikan obat yang sama, gitu. Iya. Baik. Nah, apa saja sih Bu nanti yang akan didapatkan oleh pasien ketika orang tersebut terdaftar sebagai program rujuk balik? Kalau untuk obatnya ya maksudnya ya. Nah, kalau obat program rujuk balik ini mengacu kepada formularium nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itu bisa diakses sih di Google juga ada itu. Kalau untuk referensinya apa aja. Jadi untuk obat PRP dasarnya itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk obatnya sendiri, apakah ada batasan? Karena melihat ini kan program rujuk balik itu sendiri kan juga penyakit yang beberapa tadi ada 9. Nah, untuk obatnya sendiri bagaimana, Bu? Ya, kalau untuk batasan memang ada restriksi dan batasan penggunaan, kemudian ada jumlah maksimal itu sama mengacu kepada formularium nasional oleh Kementerian Kesehatan. Jadi pastikan untuk dosisnya juga nggak terlalu berlebihan seperti itu ya Bu ya? Ya, pastinya dari DPJP yang di rumah sakit sudah lebih paham dan pasti merujuk baliknya sudah sesuai dengan ketentuan. Baik. Nah, kalau pasien sendiri mungkin saat ini sedang berada di luar kota. Nah, itu gimana Bu? Mungkin untuk memudahkan pasien untuk mengambil obat sendiri. Oh iya, ini biasanya kondisinya pas lagi mudik gitu ya, Oke. Lebaran gitu ya. Lebaran pasti seminggu liburnya. Nah, ini peserta rujuk balik bisa tetap mendapatkan obatnya. Misalkan domisilinya Kediri nih, mau mudik ke Madiun misalkan gitu ya. Di Madiun nanti bisa berkunjung ke FKTP terdekat yang di Madiun. Nanti ditunjukkan surat rujuk baliknya. Biasanya ada soft copy juga Mbak dan buku pemantauan dari apotek.
Itu dibawa, ditunjukkan, kemudian mau melanjutkan program rujuk balik ini. Nah, nanti dari dokter FKTP yang ada di Madiun memberikan resep. Nah, resepnya bisa diambil di apotek rujuk balik yang ada di Madiun. Oh, berarti nggak perlu khawatir juga ya Bu ya. Mungkin kalau pasien sedang berada di luar kota nggak ada alasan untuk berhenti Iya. seperti itu. Jadi penyembuhan tetap bisa dilakukan seperti itu ya. Iya, Nah, teman-teman. baik untuk sejauh ini Bu, apakah ada informasi yang bisa diakses oleh masyarakat sendiri untuk informasi dari program BPJS Kesehatan ini? Iya, untuk informasi sendiri bisa melihat di web BPJS Kesehatan, kemudian ada Instagram juga. Instagramnya kalau boleh tahu apa Bu? Ada Kediri Kasih Tahu. Oke, jadi namanya. dikasih tahu ya Iya. teman-teman, nanti bisa diakses di situ ya mungkin untuk Nah, ini itu. lebih tahu ya. Kemudian di rumah sakit juga ada namanya petugas PIPP, pemberian informasi dan penanganan pengaduan. Nah, itu ada pojok PIPP. Nah, itu bisa bertanya ke situ apabila pasien waktu berobat di rumah sakit, seperti itu. Ibu, sebelum menutup podcast kita hari ini, mungkin ada harapan kepada masyarakat mungkin dengan adanya program JKN. Ya. Baik. Harapan kami bagi peserta JKN yang memiliki riwayat penyakit kronis yang masuk 9 diagnosa tadi agar mengikuti program rujuk balik dan program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis. Jangan takut Bapak Ibu, agar supaya pemantauan kondisi kesehatannya dapat terpantau secara rutin dan mengurangi resiko dari komplikasi penyakit kronis tersebut. Baik. Terima kasih Bu Nita dan Bu Rora atas waktu dan jawaban Ya, yang diberikan. sama-sama. Semoga ini menjadi informasi dan edukasi bagi masyarakat agar masyarakat yang sakit seperti yang disebutkan tadi untuk tetap menjalani program seperti itu ya, untuk tetap sehat begitu. Ya. Baik teman-teman, dan terima kasih, dan sekian podcast kita hari ini. Saya Ayu Ardita beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.